Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Azahra Syamsuman Putri dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang fiil amar. Sebelumnya, fiil yang artinya kata kerja dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada fiil madi yang artinya lampau atau yang sudah lewat. Yang kedua ada fiil mudhari yang artinya sekarang atau yang akan datang. Yang ketiga ada fiil amri yang artinya bentuk perintah. Fiil amri dibagi menjadi 2 kata. Yang pertama ada fiil dan amri. Fiil yang artinya kata kerja dan amri yang artinya perintah. Jadi yang dimaksud dengan fiil amri ini adalah kata kerja perintah. Ada 3 cara untuk membuat fiil amri. Yang pertama, hilangkan huruf awal fiil mudhari. Yang kedua, sukunkan huruf akhirnya. Contohnya, fiil mudharinya itu yusalimu, fiil amrinya salim. Nah, awalnya kita harus menghilangkan huruf awal dari fiil mudharinya, yaitu huruf ya, dan menggantikan dhammah di akhir kata menjadi sukun. Jadi yusalimu salim. Contoh keduanya, mudharinya yatakallamu, amrinya takallam. Jadi kita harus menghilangkan huruf ya di awal dari fiil mudhari, lalu menggantikan dhammah di akhir kata menjadi sukun. Langkah selanjutnya ada tambahkan hamzah di awal fiil yang dimulai huruf sukun. Jadi kalau kita mau tahu fiil amrinya, maka kita harus tahu fiil mudharinya dulu. Nah, habis itu kalau kita ingin tahu fiil mudharinya, maka kita harus tahu fiil madinya. Contohnya, di sini ada ghafara yaghfiru ighfir. Ghafara ini sebagai fiil madi, yaghfiru sebagai fiil mudhari, dan ighfir sebagai fiil amri. Apabila kata ghafaranya ini ingin diubah menjadi fiil mudhari, maka hanya ditambahkan huruf ya di depan dan menggantikan fathah menjadi dhammah dan baca ighfir. Nah, apabila kata yaghfirunya ingin diubah menjadi fiil amri, maka kita harus menggantikan huruf ya di depan fiil mudhari menjadi hamzah dan menggantikan dhammah sebagai sukun dan ditambahkan kasroh di bawah hamzah, bacanya ighfir. Yang contoh kedua ada nazoro yanzuru unzur. Kata nazoro ini sebagai fiil madi, kata yanzuru sebagai fiil mudhari, dan kata unzur sebagai fiil amri. Apabila kata nazoro ini ingin diubah menjadi fiil mudhari, maka hanya ditambahkan huruf ya di depan dan menggantikan fathah dengan dhammah. Nah, selanjutnya kalau kita ingin mengubah kata yanzuru menjadi fiil amri, maka huruf ya di awal fiil mudhari digantikan oleh hamzah di depan fiil amri dan menggantikan dhammah menjadi sukun dan ditambahkan dhammah di atas hamzah. Nah, mengapa yang contoh pertama dan kedua itu berbeda? Yang pertama kan ighfir, yang kedua unsur. Mengapa demikian? Karena kita lihat terlebih dahulu contoh yang paling mudahnya seperti fa'ala. Fa'ala menjadi 3 huruf. Yang pertama ada fa, ain, lam. Fa itu sebagai fa fi'il, ain itu sebagai ain fi'il, dan lam sebagai lam fi'il. Nah, kita lihat contohnya tadi. Yang pertama ada ghafara, sama kan polanya dengan fa'ala. Jadi ghafara ini juga go-nya itu sebagai fa fi'il, ain fa-nya sebagai ain fi'il, dan ro-nya sebagai lam fi'il. Jadi yang ain fi'ilnya itu ada di fa-nya. Jadi kalau misalnya mau tahu ini mau fathah atau mau kasroh atau dhammah, dilihat dari ain fi'ilnya. Kalau ain fi'ilnya itu fathah atau kasroh, maka nanti hamzahnya kasroh dan
Apabila ain fiilnya itu dia duma, maka si hamzah, huruf hamzahnya nanti otomatis juga duma. Selanjutnya ada yang menjadi fa'il atau pelaku fi'il amri adalah domir mukhatab atau orang kedua sebagai orang yang diperintah untuk melakukan pekerjaan tersebut. Domir mukhatab terdiri dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Anta yang artinya kamu laki-laki 1 orang, antuma kamu laki-laki 2 orang, antum kalian laki-laki, anti kamu perempuan 1 orang, antuma kamu perempuan 2 orang, dan antuna kalian perempuan. Anta fi'il amarnya uktub. Apabila ingin masukin ke antuma, maka kata uktub ini tulis lagi sama kita, lalu menggantikan sukun menjadi fathah dan ditambahkan hamzah ke atas yang dibacanya uktuba. Yang ketiga ada antum. Dari kata uktub ini kita tulis dahulu di sini, lalu yang sukun di akhir katanya kita ubah menjadi duma dan ditambahkan wawu sukun yang dibacanya uktuba. Yang keempat ada anti. Dari kata uktub ini kita tulis dahulu di sini, lalu sukun yang di akhir kata kita ubah menjadi duma kasroh dan ditambah ya sukun yang dibacanya uktubi. Yang kelima ada antuma. Dari kata uktub ini kita tulis dahulu di sini uktub, lalu yang sukun di akhir kata diubah menjadi fathah dan ditambahkan ditambahkan hamzah yang dibacanya uktuba. Yang keenam ada antuna. Dari kata uktub ini kita tulis dahulu, tapi dia hanya menambahkan huruf na saja yang menjadi uktubna. Contoh selanjutnya ada kata ijlis yang artinya duduklah kamu laki-laki. Nah, kalau dari kata ijlis ini kita ingin jadikan ke antuma, maka kata ijlis kita tulis lagi di sini, lalu yang sukun di akhir kata kita ubah menjadi fathah dan ditambahkan hamzah di belakang yang bacanya ijlisa. Yang ketiga, untuk mengubah ke antuma, kata ijlis ini kita tulis dahulu di sini, lalu yang sukun di akhir kata kita ubah menjadi duma dan ditambahkan wawu sukun yang dibacanya ijlisu. Yang keempat, anti. Dari kata ijlis ini kita ubah lagi ke sini, masukkan lagi dan hanya mengubah sukun menjadi kasroh dan ditambahkan ya sukun yang dibacanya ijlisi. Terus yang kelima ada antuma. Dari kata ijlis ini kita tulis lagi di sini, terus sukunnya kita ubah menjadi fathah dan ditambahkan hamzah di belakang yang menjadi ijlisa. Yang keenam ada antunna. Dari kata ijlis yang pertama awal kita tulis lagi di sini, tapi kalau antuna dia cuma menambahkan huruf na di belakang saja yang dibacanya ijlisna. Nah, sekian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.